Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Tidak lupa kita juga banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan juga kesehatan, sehingga kita bersama-sama berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anistama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hasiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah." Maka barang siapa yang dia itu berkumpul di masjid, ya salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu, untuk belajar Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu akan mendapatkan ketenangan jiwa, dan juga dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan malaikat akan mendoakan kita, ya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azanillahu wa iyyakum. Sebentar lagi kita masuki yaitu masa-masa ujian dan juga masa-masa liburan, ya. Yang mana kita ketahui kita di dunia ini ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian nanti di akhirat, ya. Di alam kubur kita semuanya akan ditanya Allah Ta'ala, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk, ya, siapakah Tuhanmu dan apa agamamu dan juga siapakah nabimu. Dan juga semuanya nanti pada hari akhir kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, summa latus'alunna yauma idzin 'anil naim, ya. Semua perilaku kita semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal qiyamah. Hitunglah diri-diri kalian semuanya, ya. Introspeksilah diri-diri kalian semuanya sebelum kalian nanti pada hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga hal ini sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la tazalu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an salasin aw an arba'in.
bahwasanya setiap kaki seorang manusia tidak akan pernah bergeser sedikit pun sampai nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang 3 hal maupun 4 hal, ya. Di antaranya wa an umrihi fi ma afnah, ya, tentang umurnya, ya, bagaimana dia menghabiskan umurnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu akan mempertanggungjawabkan kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa yang telah kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekecil apapun kebaikan kita juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan setiap jiwa kita itu pasti akan meninggal dunia, ya. Setiap jiwa kita pasti akan meninggal dunia. Dan setiap orang yang dia itu hidup di muka bumi ini pasti dia itu akan mengalami sebuah fase-fase, sebuah masa kehidupan. Ya, manusia ketika di dalam rahim seorang ibu, seorang janin, ya, di dalam rahim seorang ibu, maka bagaimana perjuangan seorang ibu? Ibu yang telah dia itu mengandung kita semuanya, mereka berjuang, ya, untuk menghidupi dirinya dan untuk menghidupi anaknya yang ada di dalam kandungan. Mereka bekerja untuk suaminya dan mereka juga untuk bekerja yang ada anaknya tersebut, untuk anaknya tersebut. Mereka berjuang, ya, tidak bisa tidur malam maupun hal-hal yang lainnya. Dan ketika seorang ibu melahirkan kita semuanya, pasti mereka itu akan ada 2 pilihan. Pilihan keduanya itu akan selamat, ya, atau pilihan salah satunya akan meninggal dunia, atau pilihan kedua-duanya akan meninggal dunia. Ya, ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang ibu. Ya. Setelah kita dilahirkan di dunia ini, ada fase-fase kehidupan. Di masa kecil, di masa balita, kita diasuh dengan kasih sayang dari orang tua kita. Ya. Jika kita buang air, kita itu akan dibersihkan. Ya. Ketika kita belum bisa mandi, maka orang tua kita yang memandikan kita. Ketika kita itu sakit, ya, maka bagaimana orang tua itu mengobatkan, berusaha dengan jerih payahnya untuk mendapatkan kesembuhan untuk kasih sayangnya, yaitu untuk putra maupun untuk putrinya. Setelah itu timbul waktu masa anak kecil. Dia sudah mulai bisa berkembang sedikit. Dia sudah bisa bermain. Dia sudah bisa makan sendiri, ya. Dia sudah bisa mandi sendiri. Dia sudah bisa mulai untuk belajar, ya. Di sini sudah mulai sedikit ringan dari beban kedua orang tuanya, ya. Kemudian apa? Masuk masa seorang remaja. Ya, ketika dia itu remaja, mulai berpikirlah seorang manusia, entah itu laki-laki maupun wanita. Mulai bisa memikirkan mana yang baik dan juga mana yang jelek, ya. Mana yang halal dan juga mana yang haram, mana yang harus dia kerjakan dan mana yang harus dia tinggalkan, ya. Itu semuanya dilakukan ada pada seorang remaja, ya, yang mana dia itu masih labil, ya. Kadangkala dia itu ada emosi, kadangkala dia itu ada suatu pikiran, ya, untuk mencoba sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang dia itu belum pernah melakukannya. Kemudian ada fase seorang itu menjadi seorang yang dewasa. Makanya apa? Ketika orang yang dia itu umur 40 tahun adalah umur yang paling matang. Di sini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan kaumnya, memberikan peringatan kepada kaumnya. Kemudian ada fase yang terakhir adalah fase masa tua. Yang di mana kita butuh dengan seorang pemuda. Butuh anak kecil untuk mengambilkan makanan. Butuh anak kecil untuk mengambilkan minuman. Butuh seorang yang dia remaja untuk memasakkan, ya, untuk memandikan dia dan seterusnya. Di mana orang tua adalah masa sulit, ya, bagi seseorang. Ketika dia ingin makan enak, timbullah penyakit-penyakit yang ada pada tubuhnya, ya. Ketika dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen menikah lagi, ketampanannya juga sudah hilang.
ya, pengen menikah lagi kecantikannya juga sudah hilang. Maka di sini ayyuhal ikhwatu wal akhwat, a'azzanillahu wa iyyakum, pentingnya kita memahami apa itu hak-hak seorang tua. Apa kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan untuk bisa birrul walidain, untuk bisa menghormati orang-orang yang sudah tua di antara kita semuanya. Di sini kita akan meringkas sebuah kitab yang disampaikan oleh Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah ta'ala wa ra'ahu, dengan judul kitab Huququ Kibarus Sin fil Islam. Ya, Huququ Kibarus Sin fil Islam. Apa itu hak-hak orang yang sudah tua di dalam agama Islam ini? Ketahuilah ayyuhal ikhwatu wal akhwat, azanillahu wa iyyakum. Di sini beliau mengatakan amma ba'du, setelah beliau menyampaikan muqaddimah. Fa innan nasa yahtajuna hajatan massah ila tadhkir bi huquqillahi jalla wa ala. Bahwasanya manusia membutuhkan dengan suatu peringatan, dengan suatu yaitu perhatian-perhatian dan juga nasihat-nasihat dan juga tadkir, peringatan-peringatan. Wa huquqi Rasulih sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan. Dan juga haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita laksanakan. Maka haknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Ya, haknya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun saja. Yang kedua, wa huququr Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittiba'u sunnatihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian mengikuti perintah-perintahku, mengikuti contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul fa ulil amri minkum. Ya. Wa huququl walidain, dan juga di sini tadzkir, ya, peringatan dan juga nasihat, ya, agar kita menjalankan hak-haknya orang tua. Ya, haknya kedua orang tua kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bil walidaini ihsana, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmah. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk birrul walidain. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita husnul mu'asarah. Ya, kita bermuamalah dengan cara muamalah yang paling baik kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita yang sudah membesarkan kita semuanya. Orang tua kita yang sudah mendidik kita semuanya. Bagaimana kita mengganti berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa huququl aqaribi wal jiran. Dan juga bagaimana kita menegakkan hak-hak al-aqarib, hak-hak saudara-saudara kita. Ya, bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahim? Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung saudara-saudara kita. Di antara haqqul muslimi 'alal muslimi sittun fa idza da'aka fa'ajibhu. Maka jika dia itu mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ya? Jika dia itu marid fa'udhu wa idza marida fa'udhu, maka jika dia itu sakit, maka hendaknya kita menjenguknya dia. Ya. Dan juga yang lainnya, wa huququ kibarus sin ila ghairi dzalika minal huquq. Dan juga di sini Dr. Abdul Razak hafizahullahu taala menyampaikan, maka hendaknya kita tuh menjaga hak-hak orang tua. Ya, hak-hak orang yang sudah berumur. Ila ghairi dzalika minal huquq, dan juga hak-hak yang lainnya. Wa tadhkir bihadhil huquq bawwabatun lil khair wa tariqun lis salahi wal falah
fal muslim idza dzukira tadzakkara wa idza dulla ilal khairi ihtada. Wallahu jalla wa ala yaqul fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Dan peringatan di sini mengingatkan seseorang adalah merupakan babul abwabul khair. Merupakan jalan-jalan pintu-pintu kebaikan-kebaikan. Yang juga jalan untuk kebaikan dan untuk memperbaiki suatu keadaan. Dan juga seorang muslim jika dia itu diingatkan maka dia itu akan ingat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir maka berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena yang dengan kita mengingatkan itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala hukuk kibarus sin, tentang hak-hak orang yang sudah tua. Ya. Sawa'un kana hadza aban ghairu muslim fal kibar lahu haqqun ja'atis syari'ah bihifdhihi wa riayatihi wal qiyami bihi. Maka di sini ayuhal ikhwah yang dimasukkan dengan kibarus sin, entah itu bapak kita, entah itu kakek kita, au qarib, atau para tetangga atau para saudara-saudara kita, atau paman kita, ya, atau kakak kita yang mereka itu umurnya lebih tua daripada kita, au jaron, atau yang dia itu tetangga-tetangga kita, musliman au ghairu muslim, entah dia itu seorang muslim atau yang dia itu seorang yang kafir atau yang dia itu non muslim. Fal kibaru lahu haqqun ja'atis syari'ah bi hifdhihi wa riayatihi wal qiyamu bihi. Maka orang yang dia itu sudah berumur senja, yang sudah berumur tua, mereka itu akan mendapatkan hak-hak yang mana semua itu diatur di dalam undang-undang Islam. Semua itu diatur dalam syariat Islam. Bisa menjaga hak-haknya dan kita itu bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada mereka. Hal ini sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, ya, memberi kepada kerabat-kerabat kita, entah itu memberikan santunan, memberikan doa, ya, memberikan hak-haknya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita semuanya untuk melakukan perbuatan yang keji maupun yang mungkar dan permusuhan, ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ijlalillah ikrami disaybatil muslim wa hamilil Qur'an khairul khali fihi wal jafi anhu wa ikrami sultan al muqsid." Sesungguhnya termasuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang yang sudah beruban. Maksudnya apa? Orang yang sudah tua. Ya, bisa jadi teman-teman kita yang masih muda, yang masih di umur mungkin umur 21, 22, dia sudah banyak ubannya. Ya. Ini bisa terjadi, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang yang sudah beruban dan dia itu adalah seorang yang muslim. Juga orang yang dia itu memuliakan ahli, ya, hendaknya kita memuliakan yang dia itu penghafal Al-Qur'an. Dengan tidak berlebihan. Tidak boleh kita berhulu kepada mereka semuanya. Dan juga tidak pula kita menyepelekannya. Dan memuliakan para pemimpin yang berbuat adil. Ya, dan memuliakan para pemimpin yang berbuat adil. Di sini kita perhatikan hadis di atas. Betapa besarnya hak orang yang sudah lanjut usia. Betapa tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga berwasiat, "Laisa minna man lam yarham sahirana wa yukir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang dia tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua di antara kami.
Pada zaman sekarang tidak sedikit ayyuhal ikhwatu wal akhwat a'azzanillahu wa iyyakum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Ya. Nauzubillah min dzalik, ketika ada seorang anak yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Dan dia itu sampai mengusir ya kedua orang tuanya hanya untuk masalah warisan. Hanya untuk masalah apa? Masalah harta. Bahkan memenjarakan orang tuanya. Ya, bahkan sampai dia itu membunuh orang tuanya. Ya. Ini adalah bukan dari ajaran Islam. Bahkan dia itu bisa gugur warisannya ketika dia itu membunuh orang tuanya. Ya, bisa gugur, ya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yukir kabirana." Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk golongan kami. Menunjukkan bahwa orang yang tidak menghormati orang yang sudah tua, maka dia tidak mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berada di atas jalan dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam ini sebagai agama yang hanif. Agama yang menjunjung rasa kelembutan dan juga perhatiannya. Makanya ini juga membantah bahwasanya agama Islam adalah agama yang teroris. Ya. Agama yang radikal. Agama yang dia itu mengajarkan kepada kekerasan. Kalau kita bisa memahami Al-Quran dengan benar, kalau kita bisa memahami sabda-sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bisa memahami ya bagaimana petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan paham bagaimana Islam yang benar. Maka bagaimana kita bisa memahami itu semuanya? Maka hendaknya kita itu belajar bahasa Arab dan kita itu paham dengan bahasa Arab. Ya. Ini penting. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa memahami tentang Islam yang benar, kecuali apa? Kita harus belajar dengan bahasa Arab. Ya, maka sungguh miris ya, ketika seorang talibul ilm, seorang yang dia mengaku agama Islam, dia itu apa? Tidak mau belajar dengan bahasa Arab. Ya, bahkan dia itu menghina dengan bahasa Arab tersebut, menghina agama Islam, bahwasanya agama Islam adalah agama yang teroris. Agama Islam adalah agama yang radikal, ya, agama Islam adalah agama yang keras. Ini adalah ucapan yang salah. Bagaimana agama Islam menjunjung tinggi kelembutan, ya, bagaimana agama Islam menjunjung tinggi rasa kasih sayang, ya, rasa memaafkan dan juga yang lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Sallallahu Alaihi Wasallam anak kecil? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjunjung tinggi orang tua, ya, memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, menjunjung tinggi orang yang dia itu sudah lanjut usia. Dan bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga yaitu memperhatikan masalah orang-orang Muslim dan juga orang-orang yang dia itu non Muslim. Ya, ini menunjukkan ayyuhal ikhwatu wal akhwat azanillahu wa iyyakum, pentingnya kita belajar agama Islam dengan benar. Ya, maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Mekah dan duduk di masjid, ya, Abu Bakar datang bersama bapaknya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, maka beliau berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Hala tarakta shaykha fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Tidaklah engkau biarkan bapak ini tetap di rumahnya hingga aku mendatanginya. Ini baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin orang yang sudah tua datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau ingin untuk menemui orang tersebut, orang tua tersebut. Beliau tidak ingin merepotkan, atau karena beliau tahu bahwasanya orang yang sudah tua adalah orang yang sudah dikurangi kekuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih berhak datang kepadamu daripada engkau yang datang kepadanya." Ini adalah bapaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka seorang rawi mengatakan, maka Abu Bakar menundukkan bapaknya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap dadanya dan berkatalah, "Masuklah ke agama Islam, masuklah Islam." Ya. Kemudian bapaknya tersebut akhirnya masuk ke dalam agama Islam ini. Lihatlah bagaimana kalimat yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mengena di dalam jiwanya. Apa yang terjadi?
Ya, apa pengaruhnya dalam hati bapak dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka demi Allah, hatinya sangat terbuka, bahagia untuk menyambut seruannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu apa? Dia itu segera untuk menerima ajakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam tanpa keraguan. Ya. Bahkan ayuhal ikhwatu wal akhwat, a'azinallahu ayyakum. Andaikan orang tua kita adalah seorang yang bukanlah muslim, ya, seorang yang bukan pemeluk agama Islam, maka syariat kita tetap menyerukan untuk menjaga haknya, sekalipun dia itu mengajak anaknya pada kekafiran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Di dalam surat Al-Luqman ayat nomor 15. Dan jika kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, maksudnya apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti perintah dari keduanya. Tidak boleh kita mengikuti perintah kedua orang tua kita yang menyuruh kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengikuti perintahnya agar kita itu meminta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Tidak boleh kita memenuhi permintaannya untuk kita mendatangi seorang dukun atau seorang penyihir maupun yang lainnya. Maka hal itu adalah merupakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang paling baik. Ya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Baiknya perintah dalam agama Islam. Agama Islam tidak pernah menyuruh membunuh kedua orang tua kita yang itu telah kafir. Kita dalam keadaan muslim tidak untuk dibunuh. Ya. Di sini apa? Tidak untuk menyerangnya. Bahkan apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita itu tidak mentaati perintahnya. Kita itu wajib menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Menunaikan hak-haknya dia, ya, hak-hak dari kedua orang tua kita, walaupun dia itu bukan seorang muslim. Kemudian ayyuhal ikhwatu wal akhwat azanallahu wa iyyakum. Ada faktor pendukung dalam melaksanakannya. Ya. Kita diwajibkan untuk mentaati kedua orang tua kita. Kita diwajibkan untuk menghormati orang yang sudah berumur dan orang yang sudah tua. Ada faktor pendukung di dalam pelaksanaannya. Ketika kita mendengar hak-hak dan mengetahui bahwa syariat Islam selalu menjaga hak-hak orang yang sudah berlanjut usia, maka perlu kita perhatikan beberapa perkara-perkara yang hendaknya kita itu ingat dan kita hadirkan di dalam dada kita agar kita itu bisa melaksanakan hak-haknya tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asadda tasbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azimah wa lahadainahum siratan mustaqimah." Dan sesungguhnya kalau mereka itu melaksanakan pelajaran-pelajaran atau manfaat-manfaat yang telah diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan yang dikalau demikian tersebut, pasti kami berikan kepada mereka itu pahala yang besar, ya, dari sisi kami. Ya, maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita semuanya, memberikan ilmu-ilmu dan petunjuk kepada kita semuanya. Maka yang baik, maka hendaknya kita kerjakan untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja faktor pendukung di dalam melaksanakan hak-hak orang yang sudah lanjut usia? Maka faktor yang pertama, perhatikan dalil-dalil. Perhatikan nas-nas dari Al-Qur'an maupun dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk menaruh perhatian kepada hak-hak orang yang sudah lanjut usia.
Ya, perhatikan dalil-dalil, memperhatikan untuk menaruh perhatian terhadap hak-hak orang-orang yang sudah lanjut usia. Sebab hal itu akan membantu dalam melaksanakannya. Ya. Juga kita harus memperhatikan sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa tahu dalil tersebut? Maka hendaknya kita itu menuntut ilmu. Hendaknya kita itu bertanya. Ya, apa kewajiban-kewajiban kita terhadap orang yang sudah tua? Ya. Atau kita mencari dalil-dalil yang sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan kemudahan-kemudahan ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita semuanya juga. Yang kedua, apa faktor ya pendukung agar kita itu bisa melaksanakan hak-haknya? Maka apa yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu mampu melaksanakan hak-hak ini. Karena apa? Tidak ada kemampuan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan izin melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membukakan pintu-pintu kebaikan yang ada pada diri kita melainkan kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dia itu kaya, dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia itu tidak mau mengeluarkan hartanya untuk infak. Tidak mau mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Tidak mau mengeluarkan hartanya yaitu untuk yaitu memperhatikan anak yatim atau orang-orang yang dia itu miskin. Melainkan apa? Kecuali apa? Dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kalau kita ingin melaksanakan hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban orang tua terhadap orang tua, maka hendaknya kita itu banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, untuk menunaikan hak-hak orang yang sudah tua, entah itu jiran kita, entah itu tetangga kita maupun para akribah kita, yaitu para saudara-saudara kita. Yang ketiga, faktor pendukung. Mengingat akan manisnya buah dari melaksanakan hak-hak tersebut. Ya, kita harus mengingat apa buah-buah yang kita akan dapatkan. Al jazaa'u min jinsil amal. Ya, perbuatan itu yaitu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih muda, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang yang sudah tua, kita bantu. Niscaya insyaallah taala ketika kita sudah tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan orang-orang yang dia itu akan membantu kita semuanya. Ya. Maka kita akan mengingat akan manisnya buah dari orang yang melaksanakan hak-hak tersebut. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kebaikan yang besar dan nikmat yang banyak di dunia maupun di akhirat bagi yang melaksanakan hal-hal ini. Perbuatan baik ini akan meluaskan rezeki kita, akan memanjangkan umur kita dan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibhuni zu'afaikum fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Kenapa kita bisa terhindar dari musibah dan dari ujian ketika kita membantu orang yang sudah tua. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, carikanlah untuk orang-orang yang lemah dari kalian semuanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada para sahabatnya untuk mencarikan orang-orang yang sudah tua. Karena kalian akan diberikan rezeki dan ditolong dengan sebab kalian membantu orang-orang yang sudah lemah di antara kalian semuanya. Orang tua yang kekuatannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu adalah orang yang lemah. Butuh bantuan, dia itu masih kuat. Ya, butuh bantuan dengan orang yang dia itu masih kuat. Ya, masih dia itu kuat untuk membantu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya untuk mencarikan untuknya orang-orang yang sudah lemah. Kemudian yang keempat, di antara faktor pendukung, ingatlah sebuah kaidah dalam agama ini, al jazaa'u min jinsil amal. Ya, sebagaimana engkau beramal, maka demikian pula kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perbuatan baik balasannya adalah kebaikan, dan perbuatan jelek balasannya pun juga ada kejelekannya. Kemudian yang kelima, hendaknya kita melihat perjalanan kehidupan yang penuh berkah dari golongan orang-orang salaf. Dari kalangan salaf, dari adab mereka bersama orang yang sudah tua, penghormatan mereka, perhatian mereka, ya. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Ya, ketika mereka itu berselisih pendapat, ya, dalam masalah fikih, masalah-masalah yang lainnya, mereka menghormati orang yang sudah tua. Mereka menghormati orang yang sudah berilmu. Mereka menghormati guru-guru mereka. Bahkan mereka mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka semuanya. Kemudian yang selanjutnya, ayyuhal ikhwat wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Apa saja hak-hak orang yang sudah tua di dalam Islam yang harus kita tunaikan? Ya, yang harus kita tunaikan. Apa hak-haknya? Yang pertama adalah hendaknya kita menghormatinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa yukir kabirona, dan hendaklah kita menghormati orang-orang tua dari kami. Ini adalah kalimat yang agung, mengandung makna yang tinggi, bahwa orang yang tua dihormati. Hingga hal ini akan mengambil hatinya dan juga menyenangkan jiwanya. Orang tua yang kita hormati dengan kita salami, dengan kita doakan, kita muliakannya, maka dia akan senang dengan penghormatan yang telah kita berikan kepada mereka. Yang kedua, apa hak-haknya? Maka hendaknya kita itu memuliakannya, ya, memuliakannya. Sebagaimana sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min ijlalillah ikrami di syaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita memuliakan orang-orang yang sudah beruban dan dia itu lagi seorang muslim. Memuliakannya dengan cara membaguskan panggilan kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang sangat mulia, ya aba fulanin, wahai bapaknya fulan, wahai syekhu fulanin, ya. Dengan panggilan-panggilan yang sangat bagus sekali, ya. Panggilan-panggilan yang sangat mulia. Membaguskan cara bergaul dengan mereka, memuliakan cara bergaul dengan mereka. Ketika dia itu berbicara, kita dengarkan, kita hormati dan kita muliakan ketika dia itu berbicara. Ya, ketika dia itu membutuhkan sesuatu maka kita bantu. Ya, maka hendaknya kita bergaul dengan mereka dengan cara pergaulan yang paling baik. Dia hak-haknya mereka adalah hendaknya kita memulai untuk mengucapkan salam kepadanya. Ya, hendaknya kita memulai untuk mengucapkan salam kepadanya. Sebagaimana hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yusallimus sahiru alal kabir, wal maru alal qa'id, qalilu alal kathir. Hendaknya orang yang kecil memberi salam kepada orang yang dia lebih besar. Orang yang berjalan kepada orang yang duduk, ya, dan yang sedikit kepada orang yang banyak. Ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita berjumpa dengan orang tua, maka jangan menunda untuk memulai salam kepadanya. Sapalah mereka, ya, meminta maaf, ya, mungkin dia itu kita pamitan, ya, meminta jalan, ya, kita mengucapkan salam, ya, maka ini adalah termasuk doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadanya. Akan tetapi, ya, hendaknya kita itu salam dengan penuh adab dan juga penuh penghormatan. Ya, bukan kita jalan dengan orang di depan orang tua, kita mengencangkan sepeda motor kita, ya, menyapa dengan jarak jauh, Assalamualaikum, tidak. Tetapi kita yaitu apa? Berhenti sejenak, ya, dari sepeda motor, kemudian kita itu menyalaminya, ya, menanya bagaimana kabar, ya, dia itu butuh apa dan yang lainnya. Kemudian di antara hak-haknya, jika kita berbicara maka lembutkanlah suaramu, ya, waqsid fi masika wahdud min sautik, ya, inna ankaral aswati la sautul hamir, ya. Maka hendaknya kita itu merilihkan suara kita, menundukkan pandangan kita, ya, dan terutama kepada apa orang yang sudah tua. Jika engkau bicara kepada orang yang sudah tua, maka bicaralah dengan suara yang lembut.
Panggillah dengan panggilan yang penuh dengan penghormatan dan kemuliaan. Seperti apa? Wahai pamanku, wahai kakekku, wahai bapakku. Ya, Abu Umamah bin Sahal pernah berkata, kami pernah salat zuhur bersama Umar ibnu Abdul Aziz. Kemudian kami keluar hingga menemui seorang sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu sedang salat asar. Maka aku berkata, wahai pamanku, ya ammi. Ya, makanya di sini apa? Anak kecil ketika dia itu memanggil pengasuhnya, maka apa? Memanggil apa? Ammi, wahai pamanku, ya. Wahai pamanku. Salat apa yang baru engkau saja kerjakan? Maka Anas mengatakan ini adalah salat asar. Ya. Ini bagaimana petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita itu mendahulukan dalam berbicara. Ya, mendahulukan dalam berbicara. Ada orang tua, kita dahulukan pembicaraannya. Kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah hendaknya kita itu perhatikan kesehatannya. Kita tanya apa kabarnya, apakah dia itu butuh bantuan, apakah dia itu butuh obat-obatan. Ya, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Kemudian yang selanjutnya, mendoakan kebaikan-kebaikan untuknya. Ya, mendoakan kebaikan-kebaikan untuknya. Artinya apa? Kita selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan kebaikan kepada mereka agar mereka tetap di dalam ketaatan kepada Allah taala, sehingga dia itu apa? Sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap di dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan Islam. Kemudian yang selanjutnya, kebaikan orang tua tidak ada bandingannya. Ya, ketahuilah betapapun besarnya kebaikan yang kita berikan kepada orang tua kita itu belum sebanding dengan kebaikan kita, belum sebanding dengan kebaikan mereka kepada kita semuanya. Kita belum bisa membalas jasa-jasa mereka. Ya, sebagaimana dahulu kala seorang ketika ada orang yang dia itu tawaf, ya, di Ka'bah Al-Mukarramah, maka orang ini menggendong ibunya. Kemudian dia itu datang kepada sahabat yaitu Abdullah bin Umar, maka dia itu mengatakan, wahai sahabat Abdullah bin Umar, apakah aku dengan menggendong orang tuaku ini di punggungku untuk menjalankan tawaf itu sudah sebanding dengan kebaikan orang tuaku kepadaku? Maka beliau mengatakan, walaupun dengan setitik air pun, ya, setitik air itu tidak ada bandingnya dengan kebaikan-kebaikan orang tua yang sudah telah diberikan kepada kita semuanya. Ada beberapa pertanyaan secara singkat. Afwan Ustaz, apakah menasihati orang tua adalah termasuk hak-hak orang tua? Iya, ya. Haknya juga, orang tua melakukan kesalahan, kita nasihati dengan cara yang paling baik. Jika dia itu mengikuti nasihat kita, maka kita termasuk orang yang baik, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia itu tidak bisa menuruti nasihat-nasihat kita, maka hendaknya kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan. Apakah berdosa jika anak tidak menghubungi lagi orang tua? Karena setiap anak menghubungi orang tua selalu menghindar, karena anak dari kecil jauh dari orang tua. Iya, orang tua mungkin dahulu kala ada sebab, mungkin dia itu masalah ekonomi, dia tidak bisa merawat kita, ataupun hal-hal yang lainnya, ada sebab-sebab. Kita tidak perlu membalas yang demikian. Tetap kita bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita cari, kita datangi mereka, kita doakan kebaikan kepada mereka, dan kita jangan lupa untuk menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang terakhir, dekat-dekat ini ada seorang santri yang mencuri dagangan ustadznya. Sampai sekarang belum diketahui pelakunya. Tolong minta nasihatnya Ustadz. Ya, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengambil hak-hak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan meminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Walaupun dia itu seorang muslim, ya, kalau dia itu mencuri, punya hutang maupun yang lainnya, maka hendaknya dia itu segera untuk menunaikan kewajiban-kewajiban sebelum nanti di akhirat. Maka adab Allah Subhanahu wa taala itu lebih pedih, lebih berat daripada nanti kita mendapatkan adab di dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.